wabarakatuh. Saya Siti Khairatul Umamah dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Madura Fakultas Tarbiyah, kelas A semester 3. Kali ini saya akan melakukan interview mengenai pembelajaran sejarah di kelas kepada guru sejarah di MA Mambaul Ulum. Beliau bernama Faizatul Muazzaroh dan saya merupakan salah satu alumni dari MA Mambaul Ulum pada angkatan 2019. Baik, silakan kepada Ibu Faizatul Muazzaroh untuk mengenalkan diri. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini merupakan suatu penghormatan buat saya ya. Umamah memang salah satu siswi di sekolah kami, dan dia termasuk salah satu siswa yang tergolong rajin lah. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sebenarnya kita juga berasal dari alma mater yang sama. Saya juga alumni STAIN Pamekasan. S1 saya di STAIN Pamekasan. Sebenarnya saya bukan berasal dari jurusan sejarah ya. Karena memang seorang guru kan memang dituntut untuk punya multi talenta yang banyak ya. Jadi ketika kita di lapangan, mau tidak mau, ketika yayasan atau sebuah lembaga menunjuk kita untuk mengajar suatu pelajaran yang mungkin bukan bidang kita, mau tidak mau ya kita tetap harus maju, dan itu tantangan buat kita. Sebenarnya bukan salah arah juga ya, karena memang di PAI, saya jurusan PAI, ada sejarah juga, sejarah kebudayaan Islam. Jadi bisa dikatakan tidak terlalu salah alur juga ya. Hanya saja objeknya ya sama-sama sejarah, hanya mungkin bidang kajiannya saja yang berbeda. Mungkin sekilas itu. Baik, langsung saja ke pembahasan kali ini, yaitu mengenai pembelajaran sejarah di kelas. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama ngajar di MA Mambaul Ulum Asam Kerabu? Kurang lebih sekitar berapa tahun ya? Saya lulus tahun 2012. Ya, setelah itu langsung ngajar kurang lebih 8 tahun lah. Cukup lama berarti ya, Bu? Ya, berarti sedikit banyaknya sudah bisa mengenal karakter siswa. Misalnya bareng sama si A sebentar sudah bisa mengenal karakter dari si A tersebut, ya kan? kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Kalau menurut Ibu nih ya, generasi yang sekarang dengan generasi yang dulu itu lebih baik yang mana? Apakah generasi yang sekarang ini lebih baik atau malah sebaliknya? Kalau ditanya baik atau tidaknya, ya semua sama-sama baik di masanya. Zaman dahulu yang belum terkontaminasi dengan kecanggihan teknologi, ya mereka masih belum asik dengan gadgetnya, otomatis belum banyak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Jadi perilaku mereka itu masih cukup bisa dikendalikan, dan mereka masih fokus dengan ya buku-buku dan materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kalau zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi terkait dengan materi pembelajaran, mereka sudah bisa mengakses kapanpun dan dimanapun yang mereka inginkan. Karena itu seringkali siswa zaman sekarang ya yang ya bisa kita katakan memang krisis moral, karena akses pembelajaran yang bisa mereka akses dengan mudah, seakan-akan mereka menganggap gurunya itu bisa digantikan oleh Mbah Google seperti itu. Iya benar Ibu. Nah, terus
kalau pelaksanaan pembelajaran sejarah ini di MA Mambul Ulum itu seperti apa ini? Alhamdulillah kalau masalah kegiatan pembelajaran di kelas itu cukup kondusif. Tapi ya seperti yang kita tahu namanya sejarah. Sejarah itu yang isinya cerita-cerita dan cerita apa namanya? Seakan-akan menjadi momok yang menakutkan dan sangat membosankan. Karena itu sebagai guru sejarah harus pandai-pandai untuk membuat suasana belajar itu jadi hidup. Iya, berdasarkan dari keluhan-keluhan dari siswa, yang walaupun tidak semuanya, ada siswa yang mengatakan kalau belajar sejarah itu membuat kita merasa ngantuk. Jadi menurut Ibu, cara apa agar bisa membuat pembelajaran sejarah ini menjadi lebih menarik untuk dipelajari? Kalau untuk zaman sekarang kan sudah canggih ya, media pembelajaran itu sudah banyak. Kita sudah bisa menggunakan ada proyektor segala macam untuk sekedar nonton film dan sebagainya, itu kan mudah. Kalau sekedar cerita itu akan jadi lebih bermakna ketika kita seakan-akan ikut terjun langsung di dalam cerita itu. Setidaknya kalau kita tidak bisa menggunakan metode main peran ya, situ bisa kita buat sebuah cerita dan diperagakan oleh siswa sendiri, atau juga kita materi yang kita sampaikan itu kita carikan sebuah film yang memang sesuai dengan materi yang kita sampaikan biar tidak terkesan membosankan. Iya, terima kasih. Ya, jadi metode dalam pembelajaran sejarah yang Ibu gunakan ini metode apa saja? Terkait metode ya tentunya penggunaan metode itu harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Dan yang pasti mau apapun metodenya, metode ceramah itu pasti ikut. Karena apapun metode yang kita gunakan, langkah-langkahnya pasti kita jelaskan terlebih dahulu melalui ceramah tersebut. Iya, melalui ceramah tersebut. Jadi yang pasti metode ceramah itu sudah pasti digunakan. Selain itu juga bisa menggunakan metode karya wisata. Oleh saja untuk karya wisata itu kita kan langsung ke lapangan. Cuman seringkali itu kita sampaikan materinya terlebih dahulu, tapi untuk langsung ke lapangannya, misalnya ke museum, itu kita konsep ketika kita liburan baru kita berkunjung ke sana, supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran yang lainnya gitu. Iya. Terus kalau menurut Ibu, keaktifan siswa-siswi Mambul Ulum ini seperti apa? Apakah baik atau gimana mengenai keaktifan siswa-siswinya? Ya, bisa dikatakan cukup baik lah. Mereka cukup antusias ketika mengikuti pelajaran sejarah. Ya meskipun ya tidak bisa kita nafikan, pasti 1, 2, 3 orang tetap ada yang tidak suka, karena setiap orang kan punya kesukaan tersendiri. Ya setidaknya mereka bisa menyimak dengan baik gitu. Iya, jadi adakah kendala-kendala selama kegiatan belajar mengajar sejarah di MA Mambul Ulum ini, Ibu? Tentunya pasti ada. Kendala itu sudah pasti ada. Apalagi yang kita hadapi tidak hanya satu siswa, tapi dalam satu kelas itu ada banyak orang dengan berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda. Apalagi pelajarannya sejarah. Dalam sejarah itu banyak siswa yang memiliki kesulitan untuk mengingat. Sejarah itu semuanya runtut. Ketika bicara sejarah itu dari awal sampai akhir kita harus nyambung semuanya. Tapi ada banyak yang kesulitan untuk mengingat semua itu, apalagi ada banyak nama-nama tokoh. Nah, itu seringkali dilupakan. Karena itu siswa saya minta untuk menghafal berapa
peristiwa-peristiwa penting dan nama-nama tokoh yang memang punya jasa seperti itu. Yang bisa dijadikan motivasi. Ya pastinya. Menurut Ibu, cara menanamkan sikap nasionalisme terhadap siswa ini bagaimana? Terkait penanaman nilai-nilai nasionalisme, penanaman nasionalisme itu sangat penting, apalagi zaman sekarang yang dengan teknologi yang begitu canggih. Nilai-nilai nasionalisme itu seringkali terkikis. Karena apa? Siswa juga banyak yang mengadopsi nilai-nilai yang berada di luar negara kita sendiri, Indonesia, luar negeri, apalagi yang cinta dengan Korea ya, sukanya nonton film Korea, apalagi yang diidolakan orang-orang Korea, wah stylenya bahkan mau mengikuti mereka. Di situ kan nilai-nilai nasionalismenya sudah kurang. Untuk itu, untuk menanamkan nilai-nilai itu, seringkali saya ajak mereka untuk menonton beberapa film-film yang bisa mengembalikan kita untuk mengenang betapa berat perjuangannya orang-orang terdahulu untuk memperjuangkan negara kita. Ya, seperti halnya kita putarkan film-film seperti G30 SPKI, Bendera Merah Putih, Laskar Pelangi, dan hal lain serupa seperti itu. Karena itulah penting untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme itu sendiri. Setidaknya dengan kita cinta produk dalam negeri seperti itu. Ya, jadi ini merupakan salah satu strategi ya Bu untuk meningkatkan sikap nasionalisme tersebut terhadap siswa. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena itu yang sekarang lagi demam-demam suka nonton drakor, dialihkan ya, nonton film-film Indonesia itu banyak kok. Bahkan yang banyak punya pesan moral itu banyak. Oke, baik teman-teman, saya kira cukup sampai di sini interview mengenai pembelajaran sejarah di MA Membaur Ulum. Yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.